Investigasi kasus keracunan MBG tengah berjalan. Lalu apakah akan berujung pada jalur pidana? Kita bahas bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting dan anggota DPR fraksi PKB Oleh Soleh. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang Indonesia. Oke. Tim investigasi sudah dibentuk, Polri juga sudah turun tangan, tapi kasus keracunan masih ditemukan. Nah, Kang Oleh, kalau Anda melihatnya, apakah keseriusan dari tim investigasi ini sudah terlihat atau apalagi yang masih harus dilakukan? Saya rasa tentu saya secara pribadi ya sebagai anggota DPR memberikan kepercayaan dan kesempatan seluas-luasnya atas niatan pemerintah yang diinstruksikan oleh Pak Presiden dalam rangka secara bertahap melakukan perbaikan menuju kesempurnaan MBG ini sukses dirasakan oleh semua pihak tanpa ada ekses apapun. Dan tentu kita harus hormati bahwa program ini baru di Indonesia, cakupan jumlah penerima manfaatnya cukup besar, kemudian anggarannya juga cukup sangat besar sekali. Dan tentu ini tidak mudah sebagaimana membalikan tangan, tetapi ini harus terlatih, terdidik juga dalam proses pelaksanaannya itu sendiri. Nah, kita menghormati dan menghargai dari para pihak yang ingin bagaimana agar BGN ini dilaksanakan secara profesional dan tentunya juga saya juga menghormati pihak-pihak yang ingin ada evaluasi. Namun demikian, tentu ini sekali lagi prosesnya tidak mudah. Kita percayakan dulu kepada pemerintah dalam hal ini bagaimana melakukan evaluasi total. Baik itu bagi pelaksana dapur maupun juga bagi pemerintah sebagai VIC dalam pelaksanaan BGN ini. Oke, tapi Kang Oleh, Anda melihat urgensi untuk segera dibawa ke ranah pidana juga nggak untuk tim investigasi yang sedang berjalan? Saya rasa tim investigasi lebih memahami bagaimana kasus per kasus ini kan tentu berbeda. Ada sebuah kelalaian, ada unsur kesengajaan. Nah, ini juga case-nya akan berbeda. Tim investigasilah yang akan mengukur apakah ini dibawa ke ranah pidana atau tidak. Kita tidak bisa hanya sebuah asumsi ataupun hanya melihat dari narasi-narasi. Oke, kalau gitu kita tanya. Saya yakin tim investigasi akan berdasarkan fakta yang ada. Karena kalau mengklasifikasikan bahwa sesuatu dengan tindak pidana, maka harus ada faktanya. Oke, nah kalau gitu Prof Jamin, Anda melihat ada urgensi juga agar investigasi yang dilakukan kemudian dibawa ke arah pidana, mengingat kasus dugaan keracunan masih berlangsung. Tapi Prof Jamin dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kami lanjutkan dialog bersama Kang Oleh Soleh dan Prof Jamin Ginting. Prof Jamin melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ketika kasus dugaan keracunan ini masih berlangsung, investigasi berjalan, tapi untuk urgensi mendorong ini ke arah ranah hukum juga, apakah Anda melihat itu? Ya, perlu kita menyadari bahwa investigasi yang dilakukan dalam ranah hukum pidana tidak selalu berakhir pada kasus pidana atau pemenjaraan atau memberikan sanksi pidana. Justru dengan adanya laporan masyarakat yang diduga adanya unsur kelalaian dari penyelenggara ataupun yang melapor ini, justru membuka menjadi terang untuk bisa masuk penyelidik, ya, penyelidik dalam hal ini memeriksa apakah kelalaian itu berasal dari pengawasan yang tidak melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan benar, apakah dari dapurnya, atau tadi dari orang-orang lain yang sengaja untuk membuat MBG ini menjadi tidak sukses, ya. Nah, itu juga bisa. Jadi jangan antipati dalam konteks kemampuan para penyelidik untuk melakukan penyelidikan. Kalaupun nanti endingnya tidak ditemukan adanya unsur pidana,
bisa saja tidak dilanjutkan. Dan ini lebih ke ranah contohnya administratif. Yang juga kita perlu perhatikan, apakah ada kaitan hubungan, contohnya ya, regulator dalam hal ini yang melaksanakan pengawasan atau regulasi terhadap MBG ini, dia juga mempengaruhi ya pelaksanaan daripada eksekutor atau meminjam bendera saja seperti proyek-proyek PT-PT begitu ya. Nah, mereka meminjam bendera, tapi sebenarnya dia pemiliknya, regulator yang menjadi eksekutor. Nah, kalau sampai seperti ini juga bisa diselidiki juga nanti. Jadi terbuka semua. Apakah ini tanpa pengawasan karena ada intervensi dari regulator yang sebagai pemilik eksekutor, dapurnya sendiri, sehingga pengawasannya jadi lemah. Nah, Oke. ini. Jadi saya kira pintu masuk pidana itu menjadi unsur yang sangat penting terkait adanya kelalaian mengakibatkan orang lain sakit, cedera, luka. Nah, dan juga ada ketentuan undang-undang lainnya yang kita lihat tadi sudah disebutkan, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu pasal 8 ayat 1 dan pasal 62. Itu juga bisa diterapkan pada pelaku yang dengan sengaja tidak memberikan atau memproduksi konsumsi yang bisa merusak ya orang lain gitu. Jadi itu saya kira kita harus terbuka kesempatan memberi seluas-luasnya kepada penyelidik untuk membuka ini. Bukan tujuan kita untuk membuat ini jadi gaduh, tetapi untuk memperjelas siapa yang melakukan ini semua begitu. Oke, misalnya di mana? Nah, kalau dari Kang Oleh, tapi Anda melihat evaluasi ini harusnya dilakukan sampai dapur SPPG saja atau ada sampai level pemangku kebijakan yang juga harus bertanggung jawab? Kang Oleh, bisa dengar suara studio? Saya rasa apa yang disampaikan oleh Prof juga saya mengamini seperti itu. Tetapi saya rasa ini kalau soal pidana itu kan soal mens rea itu sendiri. Tidak hanya soal administratif, tidak hanya soal juga ada unsur kelalaian. Nah, mens rea-nya seperti apa ini? Kalau misalkan tanpa ada mens rea, kalau hanya sebuah kelalaian, atau mungkin juga karena memang ini program baru, sumber SDM yang sangat lemah, kemudian pelatihan juga tidak ada. Kang Oleh? Oke, nanti kami lanjutkan Kang Oleh. Kalau gitu Prof jamin kalau misalnya tadi ya ada dugaan kelalaian, ada yang SDM-nya kurang, nah itu berarti yang bertanggung jawab sampai level mana? Apakah iya hanya sampai level dapur SPPG atau pengawasnya? Pemangku kebijakan juga harus bertanggung jawab. Ya, begini, jadi evaluasi juga harus menyeluruh terhadap bagaimana konsistensi tata laksana menjalankan daripada program BGIN itu sendiri, dari mulai bangunan, kemudian SDM, kemudian administratif juga. Karena faktornya adalah bahwa bangunan dan SDM juga sangat berpengaruh terhadap kualitas daripada penyajian BGN itu sendiri. Oke, Kang, artinya menegaskan, artinya hanya sampai dapur SPPG-nya, pemangku kebijakan, pengawasnya juga? Saya rasa itu kan dilihat, kalau misalkan pemangku kebijakan kan dilihat dari sistem administrasi, sistem dari perintah. Karena kalau misalkan, kalau saya lihat alur dari pelaksanaan ini kan uang itu ditransfer kepada virtual account, pelaksanaan juga juklak-juklisnya juga sudah ada, tinggal pelaksana dapurnya itu sendiri tinggal mengikuti SOP atau tidak. Nah, informasi yang beredar di media bahwa ini adalah biang keroknya, kalau saya dapat informasinya adalah mereka dapur-dapur tidak mengikuti SOP yang ada. Oke. Jadi intervensi terhadap misalkan pemangku pejabatnya itu kan sudah jelas, SOP-nya sudah jelas, kemudian pelaksana anggarannya juga sudah jelas antara SPPI dengan perwakilan yayasan. Nah, di sini kalau saya melihat alur yang ada, tidak ada intervensi terhadap pelaksanaannya, tetapi memberikan SOP yang ketat gitu. Nah, Kang Oleh, kalau misalnya perlu evaluasi menyeluruh di tata laksananya, artinya apakah perlu dihentikan dulu saja MBG sambil investigasi itu berjalan? Saya rasa
perlu diklaster ya. Tidak mungkin misalkan yang sudah berjalan ribuan lalu diberhentikan, tidak adil juga kan seperti itu. Dan tentunya kalau melihat media-media sosial, ternyata anak-anak pelajar yang ada di pedalaman, yang ada di perbatasan, yang ada di kampung-kampung, yang mereka menemukan daging, menemukan telur ini kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang setahun sekali, ternyata mereka juga sangat berharap. Kalaulah misalkan diberhentikan secara total, rasa-rasanya ini tidak bijak. Oke. Harus klaster saja yang melakukan sebuah kelalaian ataupun kesalahan. Oke, kalau gitu Prof Jamin, investigasinya harus seperti apa ya agar program ini kalau misalnya sudah ada anggaran diturunkan ya bisa berjalan sesuai visi, kemudian juga publik yang menerima sebagai penerima manfaat yang lebih tenang. Ya, jadi begini, polisi atau penyelidik bisa melakukan pelaporan model A dari adanya media yang menyampaikan adanya keracunan makanan ini yang mengakibatkan kelalaian luka. Nah, jadi dengan inisiatif kepolisian ini, maka dibuatlah laporan model A namanya. Dilakukan penyelidikan. Berangkat dari mana penyelidikan? Berangkat dari dapur. Dari dapur, maka diselidikilah standarisasi dapur, keuangan dapur, afiliasi dapur dengan siapa saja. Apakah dari pemasok makanan, baru pengawas. Nah, nanti dari situ ditarik apakah siapa yang mengawasi dan siapa yang tidak mengawasi. Lalu apakah ada aliran dana dari dapur tersebut ke anggota dewan? Adakah aliran dana tersebut ke regulator? Nah, itu sampai ditelusuri seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Semua itu nanti kelihatan. Ternyata kalau nanti hasil penyelidikan ditemukan ada aliran dana yang tidak sewajarnya atau ada pemasok yang berafiliasi dengan para pejabat tertentu, kita tarik ke ranah tipikor. Nah, jadi semua untuk memperbaiki proses hukum sehingga nanti MBG ini berjalan dengan lancar. Tidak lagi, jangan sampai nanti MBG ini menjadi proyek baru yang untuk memperkaya diri para pejabat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oke. Jadi inilah berangkatnya. Jadi jangan khawatir mengenai hal ini. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu Prof Jamin Ginting, Kang Oleh Soleh, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Semoga sehat selalu.